Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menangkap belum balam, jangan ditangkap memakai baju warna hitam. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kumaha, damang? Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang merindukan tablik akbar. 2 tahun lamanya kita merana dibuat COVID ini, betul? Dan malam ini adalah malam percobaan. Kalau tertib, kalau berhasil, mudah untuk mendapatkan izin tablik akbar berikutnya. Tapi kalau tidak tertib, maka sesuai yang disampaikan oleh Pak Camat akan membuat contoh yang tidak baik. Mudah-mudahan berhasil malam ini, amin. Selama saya menyampaikan tausiah di berbagai tempat, baru di Cikaso lah protokolnya memberikan pertanyaan. Mengapa bisa di Cikaso ada tablik akbar Ustadz Abdul Somad, mengumpulkan orang begitu ramai banyak? Jawabannya mudah. Jawabannya apa? Nantikan setelah yang satu ini. Jawabannya adalah karena orang Cikaso selalu meminta keberhasilan dan dikabulkan Allah satu hari sebanyak 10 kali, bahkan 15 kali. Amin. Mana dia Pak Ustaz? Itulah yang diminta orang Cikaso selama pagi, petang, siang dan malam. Hayya 'alal falah. Dan yang mengundang adalah DKM, Darul Falah, dar rumah, falah keberhasilan, Darul Falah rumahnya orang-orang berhasil Cikaso. Kalau ada orang yang tidak berhasil, datanglah ke Cikaso. Tidak berhasil usaha, datang ke Cikaso. Tidak berhasil nikah, tidak berhasil keluar negeri, Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad biasanya kalau tausiah itu pakai baju koko, baju putih. Kok ke Cikaso ini gayanya beda? Dikasih panitia. Mereknya Casio. Begitu sampai tadi, selesai dikasih makan, Ustaz Abdul Somad, berikut ini penyerahan dan pemasangan jas. Langsung dipasang. Dalam hati saya, soalnya di beberapa tempat pernah juga saya dikasih jas, habis foto diminta lagi. Jadi agak trauma sedikit. Cuman saya nggak nanya, Pak ini diserah, sudah saya pakai, saya diam. Saya nunggu, kira-kira diminta lagi nggak ya? Rupanya enggak. Nggak tahu apakah setelah habis acara diminta lagi, Allahu a'lam. Kita lihat aja perkembangan nanti. Tapi kira-kira saya sesuai nggak pakai ini? Ini logo UAS, UAS, ujian akhir semester. Diletakkan. Kenapa letak sorban Ustaz Abdul Somad di sebelah kanan? Karena kalau saya pasang sebelah kiri tertutup, dia tidak kelihatan logonya. Maka saya pasang di sebelah kanan, karena yang kanan kosong, kiri. Mengapa logo ini diletakkan di sebelah kiri? Supaya lekat dan dekat di hati, sampai ke surga Jannatul Firdaus. Belum sampai ke lokasi, masih jarak beberapa ratus meter, jauh di depan sana, jamaah sudah menyambut. Saya tanya tim, ini lokasinya? Bukan. Kenapa ramai? Ada dipasang layar monitor. Ternyata di depan ada yang tidak live, ada yang streaming. Terus lokasinya di mana? Di sana Pak Ustadz. Tapi sebelum itu kita mampir dulu makan. Makanannya apa rasanya Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa.
Andai ku ceritakan rasanya, belum tentu sama. Mengapa? Karena rasamu belum tentu rasanya. Luar biasa. Tapi masakan orang Cikaso ini, yummy. Ngobrol dengan Bapak Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia, duduk di sebelah kiri. Pak Kiai, saya dari Gontor, Ustaz Abdul Somad. Oh, tahun berapa Pak Kiai tamat dari Gontor? Tahun 1975. Saya lahir 77. 2 tahun sebelum saya lahir, Pak Kiai sudah tamat dari Gontor. Jadi nanti kalau ada jamaah yang melihat, kenapa Ustaz Abdul Somad ketika tausiah di Cikaso itu kelihatannya seperti peserta dai cilik? Karena di belakang ini ada ulama-ulama yang luar biasa. Lalu kemudian ngobrol dengan yang sebelah kanan. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah, nama saya Kiai Afiddin. Masya Allah, saya dari Riyadh, setelah itu dari Madinah, kotanya tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 9 tahun belajar di kota suci, dan ketika itu hitung-hitung tahun 1980 sekian, Abdul Somad masih kecil. Ustaz lahir sebetulnya tahun berapa? 1977. Sekarang 2022, ya sekitar 25 tahun berapa gitu. Mudah-mudahan para alim, para ulama kita diberikan panjang umur, sehat badan, berkah sampai ke anak cucu kita ilmu-ilmu mereka. Tidak hanya kita yang mengamalkannya, sampai ke zuriat keturunan kita. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Camat, hatur nuhun Pak Camat, hatur nuhun Pak Kuh, hatur nuhun para tokoh masyarakat. Ustaz Abdul Somad yang dia sebut ketua MUI, yang disebut kiai, yang disebut Pak Camat. Kalau begitu saya sapa satu-satu, azan subuh baru selesai. Jadi gimana caranya biar supaya simple? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, niatnya dari rumah menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Dari mulai duduk tadi, Ustaz Abdul Somad, tadi saya sholat maghrib di rumah sudah dikirimkan gambar streaming dari sini. Ini lokasi acara. Sebelum maghrib jamaah sudah datang, betul? Luar biasa. Hah? Asar. Tadi kemarin. Salah jadwal. Yang dari asar duduk, maka duduknya itu bernilai amal soleh. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat di surga Jannatul Firdaus. Menghapus dosa, tapi hutang enggak. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti selesai tablik akbar, pengajian, pulang, kamu nggak bayar hutang. Kata Ustaz Abdul Somad, langkah pertama menghapus hutang, langkah kedua mengangkat derajat. Inilah yang tidak diinginkan, supaya tablik akbar itu mengingatkan orang, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa makanan. Sudah lama saya tausiah, baru malam ini dihadiri ikan. Itu ada ikan hiu hadir. Artinya apa? Ibu-ibu membawa anak-anaknya, biar supaya anaknya tenang, dikasih balon ikan, ada balon pesawat. Anak-anak yang hadir malam ini, Guya sudah membuat satu catatan sejarah dalam kepalanya. Masih kecil, nanti sudah besar dia akan ingat, dia akan cerita ke istrinya, ya, waktu AA dulu masih kecil di Cikaso tahun 2022, waktu itu belum sekolah, masih TPA,
ada ustadz yang datang ke kampung kita dari Pulau Sumatera, nun jauh di sana. Siapa namanya? Ustadz Abdul Somad. Di mana dia sekarang? Sudah meninggal. Mereka dengan anak cucunya akan membacakan Al-Fatihah dan mendoakan Abdul Somad. Satu kenangan baik sudah kita sampaikan. Malam ini ibu-ibu membawa anak-anaknya kecil. Kenapa? Karena kalau tinggal di rumah khawatir tidak ada yang menjaga. Hari ini ibu-ibu korban perasaan. Mereka yang membawa anak kecil, ada yang lebih korban lagi. Tinggal sinetron 2 episode. Semuanya bernilai amal-amal soleh insyaallah. Amin. Ustaz Abdul Somad hanya boleh bicara sesuai dengan tema 5 poin. Pertama, persatuan. Kedua, NKRI. Ketiga, adil. Keempat, makmur. Kelima, bermartabat. Ingat, martabat, bukan Yang pertama, persatuan. Kita bisa bersatu kalau kita melihat kesamaan-kesamaan di antara kita. Betul? Ada yang pakai jilbab hijau, ada yang pakai jilbab ungu, ada yang pakai jilbab pink, ada yang pakai jilbab. Yang dilihat bukan warnanya, tapi yang dilihat adalah kesamaannya. Apa persamaannya? Sama-sama menutup rambut. Kalau melihat perbedaan, nanti dia tidak akan mau duduk. Kamu kenapa duduk di sana? Soalnya kami satu warna. Kamu kok duduk di sana? Sama-sama belum lunas. Yang dilihat adalah titik persamaan. Ustaz Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera. Sukunya Melayu. Datang sampai ke Jawa Barat. Saudara-saudara saya sebagian mayoritasnya Sunda. Ada Jawa, ada Madura. Tapi yang dilihat adalah persamaan. Kesamaan kita yang pertama, sama-sama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kesamaan yang kedua yang lebih besar, kita adalah sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Kesamaan yang lebih besar lagi daripada itu, bahwa kita sama-sama manusia itu asalnya sama, walaupun dia dari Eropa, walaupun dari Amerika, walaupun dari Afrika, semua manusia berasal dari tanah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ada di antara bapak ibu yang berasal dari Kuningan? Semuanya berasal dari tanah. Oh, saya komplain Pak Ustadz, kalau memang kita ini persatuan, dilihat adalah persamaan, kenapa kita nggak sama? Kata Ustaz Abdul Somad, sama-sama dari tanah. Mengapa sifatnya nggak sama? Tanah kan memang nggak sama. Yang baik-baik ini itu dari tanah yang baik. Tapi tetangga saya orangnya resek nakal, dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Alhamdulillah ini semua yang hadir ini dari tanah-tanah mulia semua insyaallah. La farqa bainal arabi wal ajam. Enggak ada beda antara yang Arab dengan yang non Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Enggak ada beda antara yang kulit putih dan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Diciptakan dari tanah, naik ke atas tanah, jalan-jalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Yang dibanggakan apa, guys? Ustaz Somad ngomongnya aja persamaan, ngomongnya aja persatuan. Katanya kita sama-sama orang negara kesatuan Republik Indonesia. Katanya kita sama-sama orang Islam. Tapi Ustadz nggak sama dengan kami. Kami duduk di bawah, di lantai, beralas koran. Ustadz enak di atas, pakai pentas. Di atas pentas ada karpet. Kau tidak merasakan bagaimananya di atas ini, gimana rasanya? Tahu rasanya gimana? Nanti setelah acara naik ke atas, karpetnya basah. Kadang banyak orang hanya melihat zahirnya saja. Ustadz enak aja ngomong persatuan, katanya persamaan, sama-sama dalam penderitaan. Ustadz enak, Ustadz di atas, Ustadz pakai jas, pakai baju baru.
Kamu tahu rasanya gimana pakai jas ini? Panas. Tapi apapun yang terjadi, rasa kita sama, bahwa kita sama-sama menjadi hamba Allah. Ada yang hamba setan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang kameranya ada senternya tolong hidupkan supaya saya bisa melihat sebetulnya jamaah ini sampai kemana. Soalnya nggak kelihatan ujungnya, apalagi lampu ini terang sekali. Tapi terang lampu ini tujuannya bagus, biar supaya wajah saya kelihatan putih. Wallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nah, handphonenya, senternya bisa dimatikan, tangannya turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama datang dari tanah, akan kembali menghadap Allah, dan kita tidak tahu kembalinya kapan. Mohon maaf, jangan tersinggung. Sudah ada yang tahu kembalinya kapan? Ada. Di rumah sakit sudah banyak yang divonis. Kata dokter, ibu, bapak makan enak, tidur enak, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang. Kenapa? Karena bulan depan meninggal. Apa yang terjadi? Ini ceritanya true story, nyata, bukan hoax. Ini hak. Ketua masjid, tapi bukan masjid Darul Salam, masjid dekat tempat saya. Ustaz Somad, saya sudah divonis dokter, katanya meninggal 6 bulan Pak Ustaz. Kalau mau panjang umur, urat kaki dipotong naik ke atas, namanya bypass jalan tol. Tapi saya takut karena saya bayangkan ayam potong. Akhirnya saya pertahankan saja, mau mati-matilah. Terus udah berapa bulan Pak? Alhamdulillah udah 2 tahun, nggak mati-mati. Artinya kita sama-sama nggak tahu matinya kapan. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sakit jangan menganggap bahwa kau akan mati. Berapa banyak orang yang sudah divonis mati nggak mati-mati. Jangan tambah rukun imanmu jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa bisyarrihi wabi dokter spesialis rumah sakit umum. Pak dokter, Bu dokter, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Saya anak lahir masih ke rumah sakit. Saya medical check up masih ke rumah sakit. Saya masih berteman dengan dokter dan saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau bersatu, maka lihatlah persamaan. Saudaraku yang ada di sana, kita sama. Kalian berdiri, aku berdiri juga. Ustaz Abdul Somad itu ceramah persamaan, dia enak. Kita sama-sama berdiri. Bedanya kamu berdiri diam, aku ngomong. Berapa lama Ustaz Somad tausiah? Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Tidak ada yang berubah. 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat persamaan kita, bahwa kita datang, kita tidak asli di sini. Ini bukan kampung kita. Kita diturunkan kemari, sampai masanya kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Maka selama di sini siapkan bekal banyak-banyak. Yang sudah membangun masjid Darul Falah, yang wakafkan tanah, semen, batu kerikil semuanya, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Yang belum bangun masjid, silakan bangun masjid sebanyak-banyaknya. Bersama kita pada malam hari ini ada Ustadz Ardi Gunawan, luar biasa, punya program Alfu Surau. Alfu 1000, surau langgar musola. Di Sumatera surau, di Jawa langgar. Makanya orang Jawa di langgar nggak mati. Cita-citanya sebelum meninggal dunia membangun 1000 surau. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Artinya apa? Kita akan mati meninggal dunia. Yang kita tinggalkan hanyalah rumah besar, mobil besar, bini besar. Ditinggalkan rumah yang besar, diambil oleh ahli waris, dibagi-bagi, dijual. Mobil mewah diambil dealer karena belum lunas kredit. Apa yang kita tinggalkan? Kalau sempat 1, 2, 3 sak semen, kalau sempat membangun masjid cantik, megah, indah, luar biasa, perkokoh persatuan bangsa, wujudkan NKRI yang adil, makmur dan bermartabat, Darul Falah Cikaso. Allahu Akbar. Ternyata di belakang ada anak-anak muda yang luar biasa. Anda ingin mencari menantu? Daftar sekarang juga. Kalian sudah kuiklankan. Kalau masih bertahan jomblo juga, aku tidak tanggung jawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan seakan-akan kita besok pagi mati. Saya selalu kalau saya mau tidur itu saya bayangkan bahwa ini adalah tidur yang terakhir. Bismika Allahumma ahya wa amut. Wa amut itu artinya aku mati. Bahwa besok pagi masih bangun, lihat jam dinding, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahwa besok pagi masih terbangun, masih ada suara azan, as-salatu khairum minan naum. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampai masanya nanti begitu kau bangun gelap gulita, kau pegang ujung kain, tidak ada resleting, tidak ada jahit pinggir, tidak ada benangnya. Ternyata tak lama setelah itu datang suara marah. Saat itu kau tak bisa berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kau sudah mati, Beb. Silakan sukumu apa? Silakan kau tinggal di mana? Silakan bagaimana bentuk rupa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, yang pendek. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu yang tulus, suci dan bersih. Wa a'malikum, dan amal-amal kamu. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok nggak mandi pagi. Nggak mandi, tiba-tiba rambutnya macam rambut khusus ditimpa durian. Langsung ke pasar beli kangkung 2 ikan. Ditanya sama temannya, kenapa kamu nggak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah hanya melihat hati kita. Memang Allah melihat hati kita, tapi aku melihat wajah kamu. Seimbang antara zahir dan batin. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk sifat wujudku, maka perbaikilah akhlakul karimahku. Kira-kira bisa jaga persatuan? Kita insya Allah warga negara Indonesia orang yang paling hebat menjaga persatuan. Betul? Betul, kenapa? Nanti akan kita bahas dalam pembahasan yang kedua, NKRI. Jangan kemana-mana. Biasanya kalau live di TV begitu, ada iklan-iklan. Bedanya kalau kita langsung nggak ada iklan, tangankan sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa merasakan dari mana kita datang, kita diciptakan dari apa, kita sedang berada di mana, dan kita semua akan mati. Dan kalau sudah mati, tulang belulang, daging, kulit, lemak, usus, bola mata,
semuanya akan mati, busuk dimakan cacing tanah. Ini darah ini masih mengalir. Darah mengalir dari jantung naik ke otak, turun ke mata, turun ke tangan, turun ke kaki, bergerak. Kenapa? Karena jantung masih berdegup. Sampai masanya tak berdegup. Rasa jantung di sebelah kiri. Sudah gak bunyi. Silakan rasa masing-masing. Yang dipegang dada sendiri, jangan dada teman. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau sudah tidak berdegup, innalillah. Jangan khawatir, kain kapan sudah siap. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukan masalah matinya, tapi apa yang mau kita bawa. Kita siapkan sekolah, pondok pesantren, tahfiz Quran. Insya Allah anak-anak kita akan siap untuk almarhum bapak, almarhum ibu, almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah, kata mereka, nanti jangan sekarang. Mereka akan bangun di tengah malam dan berkata, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma. Pas ditanya, kamu nangis sedih? Enggak, warisannya sedikit sekali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira.